Kita bertemu lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari, saat ini saya kembali ada di hadapan Anda sekalian untuk membacakan Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 4 Februari kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Yohanes de Brito, martir, Santo Isidorus dari Mesir, pengaku iman, Santa Katarina de Ricci, perawan, dan Santa Joanna Valois, pengaku iman. Yang pertama, Santo Yohanes de Brito, martir. Yohanes de Brito adalah anak seorang perwira tinggi. Ketika masih kanak-kanak, ia bersahabat baik dengan Don Pedro yang kemudian menjadi Raja Portugal. Ketika beranjak remaja, ia tidak suka bergaul dengan kawan-kawannya yang lebih tertarik pada gaya hidup istana yang serba gemerlap. Suatu ketika ia jatuh sakit, tetapi segera sembuh lagi berkat doa ibunya dengan perantaraan Santo Franciscus Xaverius. Sejak saat itu, ibunya mempersembahkan dia kepada Santo Franciscus Xaverius dengan devosi yang tetap. Devosi ini menumbuhkan dalam dirinya minat untuk mengikuti jejak Franciscus Xaverius. Ia bercita-cita menjadi seorang misionaris seperti halnya Franciscus Xaverius. Pada hari raya Natal pada tahun 1662, ia masuk novisiat Serikat Yesus di Lisabon. Di hadapan kanak-kanak Yesus yang terbaring di kandang Natal biarannya, ia berdoa dan memohon kiranya ia diutus ke Jepang sebagai misionaris. Pada waktu itu, Jepang sudah menjadi sebuah wilayah misi di Asia. Namun Tuhan mempunyai suatu rencana lain atas dirinya. Oleh pemimpinnya, ia ditempatkan sebagai misionaris di India, sebuah wilayah misi yang sangat sulit. Ketika mendengar berita itu, ibunya segera menghubungi duta paus dan pembesar lainnya untuk membatalkan kembali keputusan atas diri anaknya. Bagi dia, penempatan itu sangat berbahaya bagi anaknya. Namun Yohanes dengan tenang menjelaskan segala sesuatu kepada ibunya. Tuhanlah yang memanggil aku. Aku tidak mampu berbuat sesuatu selain menerima keputusan itu dengan iman sambil menyerahkan diri pada kebaikan Allah. Tidak mendengarkan panggilan Tuhan sama saja dengan membangkitkan amarah Tuhan atas kita. Dalam nama Tuhan, aku bersedia berangkat ke India untuk mewartakan Injil Kristus, kata Yohanes kepada ibunya. Karena keteguhan imannya akan rencana Allah, ia sanggup mengatasi segala rintangan yang menghadang. Ibunya sendiri akhirnya merelakan dia pergi ke India demi Injil Yesus Kristus. Wilayah misi India masa itu masih sangat rawan. Yohanes dengan penuh semangat berkarya demi penyebaran Injil Kristus selama 20 tahun di tengah aneka rintangan dan hadangan, penderitaan dan kekurangan. Keberhasilannya menobatkan orang-orang India, membawa dia kepada kematian yang mengerikan. Ia ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, kepalanya dipenggal hingga ia meninggal dunia pada tanggal 4 Februari tahun 1693. Orang kudus kedua yang kita peringati pada tanggal 4 Februari adalah Santo Isidorus dari Mesir, pengaku iman. Sejak masa muda, Isidorus menjalani suatu cara hidup tapa yang keras di gurun pasir Mesir.
Di mata rekan-rekannya, ia dikenal sebagai pertapa yang saleh dan ramah kepada siapa saja yang datang kepadanya meminta bimbingan. Ia rajin berdoa dan bekerja. Doa-doa Mazmur senantiasa didengungkannya sepanjang ia bekerja. Apabila rekan-rekannya menyuruh dia beristirahat, ia menjawab, hidup Yesus penuh dengan kerja dan doa. Karena itu, kita pun hendaknya berbuat yang sama seperti Yesus. Sekalipun saya dibunuh, dibakar, dan abu jenazahku ditebarkan ke udara, semua itu belumlah cukup sebagai balasan kepada Yesus guruku. Suatu ketika, tatkala ia kembali dari kunjungannya kepada Uskup Theophilus di kota Alexandria, rekan-rekannya menanyai dia tentang segala sesuatu yang dilihatnya di kota. Pertanyaan itu dijawab dengan berkata, "Saya tidak melihat apa-apa selain Uskup Theophilus." Maksud jawaban ini ialah untuk menyadarkan rekan-rekannya akan pentingnya hal pengendalian diri bagi seorang pertapa di tengah-tengah kegemerlapan dunia dan berbagai kesenangan duniawi agar tidak mengganggu persatuannya dengan Kristus. Ia meninggal dunia pada tahun 390. Orang kudus ketiga yang kita peringati pada tanggal 4 Februari adalah Santa Caterina dei Ricci, perawan. Caterina lahir di Florence, Italia pada tanggal 23 April tahun 1322. Ia dipermandikan dengan nama Alexandrina dei Ricci. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat besar terhadap hal-hal kerohanian seperti berdoa dan kewajiban agama lainnya. Cita-citanya hanya satu, yakni menjadi seorang biarawati. Ketika berusia 13 tahun, ia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Dominikus di desa Prato dengan nama baru Caterina dei Ricci. Di dalam ordo ini, Caterina mengalami perkembangan hidup rohani yang sangat mendalam. Ia mengalami banyak penglihatan ilahi. Pada masa puasa tahun 1542, ia mengalami penglihatan ajaib yang menggambarkan Kristus yang disalibkan. Penglihatan ini sungguh mengharukan hatinya sehingga membuat dia jatuh sakit selama 3 minggu. Ia sembuh kembali sewaktu mengalami penglihatan kedua pada malam Paskah tentang Yesus yang bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Penglihatan-penglihatan yang dialaminya pada setiap Jumat berlangsung terus selama 12 tahun. Kecuali itu, Caterina pun dikaruniai kelima luka Yesus pada kedua tangan dan kaki serta lambungnya. Stigmata itu menjadi tanda ilahi yang terus menggerakkan dia untuk selalu merenungkan makna penderitaan Yesus bagi keselamatan umat manusia. Renungan-renungan ini menjadikan dia seorang pencinta dan pendoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Meskipun kehidupan Caterina diliputi berbagai peristiwa ajaib dan pengalaman rohani, ia selalu menampilkan diri sebagai seorang suster yang rendah hati dan penuh kasih sayang pada sesama di dalam biara. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Februari tahun 1590 di Prato dekat Florence. Orang kudus keempat yang juga kita peringati pada tanggal 4 Februari adalah Santa Ioanna Valois, pengaku iman. Ioanna Valois, putri Raja Louis ke-11, lahir pada tahun 1464. Ketika beranjak remaja, ia dipaksa ayahnya menikah dengan seorang pangeran dari Orleans.
Ketika sang suami naik takhta menggantikan ayahnya Louis ke-11 pada tahun 1498, Yoanna meminta agar perkawinan mereka dibatalkan saja. Alasannya, perkawinan ini adalah hasil paksaan ayahnya, bukan keputusan kehendak pribadinya. Paus pun mengabulkan permohonan Yoanna. Setelah itu, Yoanna tinggal di Bourges. Di sana, pada tahun 1501, ia mendirikan Ordo Annonciades, sebuah ordo kontemplatif bagi penghormatan abadi kepada Bunda Maria. Istananya kemudian ia ubah menjadi biara induk untuk ordonya. Sebagai seorang biarawati, Yoanna dikenal sebagai seorang yang sabar, baik hati, dan saleh. Ia ditetapkan kudus oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 4 Februari, yakni Santo Yohanes de Brito, martir, Santo Isidorus dari Mesir, pengaku iman, Santa Katarina de Ricci, perawan, dan Santa Joanna Valois, pengaku iman. Santo Yohanes de Brito, Santo Isidorus dari Mesir, Santa Katarina de Ricci, dan Santa Joanna Valois, doakanlah kami. Tuhan memberkati.